Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dura. Saya Julia Inayah. Saya Muhammad Dean Gunawan. Dari PBB Negeri. Pengertian i'jaz Al-Quran secara etimologis. Secara etimologis, kata i'jaz berasal dari akar kata a'jun yang artinya tidak mampu atau tidak kuasa. A'jun adalah jenis kata kerja yang pasif yang kemudian berkembang menjadi kata kerja yang aktif. Sesuai dengan wajannya yaitu af'ala yuf'ilu, mewujudnya yaitu a'jaja yu'jiju yang berarti melemahkan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat bermakna bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tentang penciptaan karya yang serupa dengannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mukjizat diartikan sebagai kejadian yang luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Pengertian ini mempunyai muatan yang berbeda dengan pengertian i'jaz dalam perspektif Islam. I'jaz sesungguhnya menetapkan kelemahan ketika mukjizat telah terbukti. Maka yang nampak kemudian adalah kemampuan atau mu'jiz yang artinya yaitu melemahkan. Oleh sebab itu, i'jaz Al-Quran menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuannya sebagai Rasul yang memperlihatkan kelemahan manusia dalam menandingi mukjizat. Kemukjizatan menurut persepsi ulama harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh seluruh makhluk hidup. Yang kedua, mukjizat tidak sesuai dengan kebiasaan, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dan kebesarannya. Yang keempat, terjadinya mukjizat itu bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Yang kelima, tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. I'jaz sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah 1. Menurut Manna Khalil Al-Khotan, i'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. 2. Menurut Ali Al-Sabuni, i'jaz adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat merupakan bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Muhammad Bakar Ismail menegaskan, mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang disertai dan diikuti tantangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi sebagai hujjah dan bukti yang kuat atas misi dan kebenaran terhadap apa yang disembah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari definisi di atas dapat difahami antara i'jaz dan mukjizat itu dapat dikatakan melemahkan. Hanya saja pengertian i'jaz di atas mengesankan batasan yang lebih spesifik, yaitu Al-Quran. Sedangkan pengertian mukjizat itu dapat menegaskan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Quran, tetapi juga perkara lain yang tidak mampu dijangkau manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam konteks ini, antara pengertian i'jaz dan mukjizat itu saling melengkapi, sehingga nampak jelas keistimewaan dari ketepatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus diberikan kepada Rasul-Rasulnya sebagai salah satu bukti kebenaran misi kerasulan yang dibawanya.
Ditampilkan ijaz atau mukjizat itu bukanlah semata-mata bertujuan untuk menampakkan kelemahan manusia untuk menandinginya, tetapi untuk meyakinkan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Qur'an itu sama sekali bukanlah perkataan manusia atau perkataan lainnya. Al-Qur'an digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menantang orang-orang pada masa beliau dan generasi sesudahnya tidak percaya akan kebenaran Al-Qur'an sebagai firman Allah dan tidak percaya akan risalah Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya. Terhadap mereka, sesungguhnya mereka memiliki tingkat fashahah dan balaghah sedemikian tinggi di bidang bahasa Arab. Nabi meminta bangsa Arab untuk menandingi Al-Quran dalam 3 tahapan. Yang pertama, menantang bangsa Arab untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, menantang bangsa Arab untuk membuat satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Yang ketiga, menantang bangsa Arab untuk membuat 10 surah yang serupa dengan surah-surah Al-Quran. Aspek i'jaz Al-Quran. Menurut Syekh Imam Manaul Qattan, beliau mengungkapkan bahwa ada 3 aspek i'jaz Al-Quran. Yang pertama, mukjizat Al-Quran. Para ahli bahasa terpesona akan kecantikan gaya bahasa dari Al-Quran. Menurut Al-Baghlani, berbeda dengan formulasi, sistem dan tatanan umum bahasa yang dikenal bangsa Arab. Bahasa dan kalimat-kalimat dalam Al-Quran adalah yang paling luar biasa yang sangat berbeda dengan bahasa lain di luar Al-Quran. Baik itu huruf, lafaz, dan juga yang lainnya sangat berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Al-Quran memiliki nilai keabstrakan atau kegoiban atau keajaiban yang benar-benar tidak ada yang bisa memilikinya. Menuangkan keabstrakan itu kepada setiap insan yang membacanya untuk menjadi sebuah pengakuan akan keindahan bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran. Dan Al-Quran tidak berbicara sembarangan atau dengan sebuah kata biasa, melainkan dengan sebuah makna yang sangat luar biasa. Aspek yang kedua yaitu Al-Quran memiliki atau mengandung teori ilmiah. Cakupan teori ilmiah ini tidak hanya kepada teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, tetapi untuk membuat motivasi berpikir menggunakan akal. Berikut adalah beberapa contoh teori yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, kesatuan alam. Bumi adalah salah satu planet yang cocok dan pas untuk dihuni oleh manusia. Teori ini sudah dibuktikan dan didukung dengan adanya gunung, laut, tanah, dan juga yang lainnya. Teori seperti ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30. Yang kedua, perkawinan makhluk. Banyak orang yang berpikir dan berpendapat bahwa manusia dan hewan saja yang mampu berkembang atau melakukan perkawinan. Namun ternyata perkawinan juga terjadi pada tumbuhan dan benda-benda mati, seperti listrik yang mempunyai kepasangan, yaitu listrik min dan listrik plus. Itu tercantum dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 49. Contoh yang ketiga, yakni sidik jari manusia. Kulit jari manusia memiliki perbedaan pada setiap manusia itu sendiri, seperti mempunyai garis-garis berbeda yang tidak akan pernah bisa berubah. Hal ini adalah contoh dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala, seperti firman-Nya dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-3 sampai ke-4. Contoh yang keempat adalah oksigen. Oksigen merupakan suatu kenikmatan yang sangat penting bagi manusia. Dengan oksigen ini, manusia bisa hidup dan bisa bernafas. Tetapi oksigen ini bisa juga berkurang jika manusia berada di luar bumi, seperti astronot yang terbang ke luar angkasa. Dan karena itu, para astronot membutuhkan oksigen cadangan sehingga sengaja disiapkan di bumi sebelum melakukan perjalanan ke luar angkasa. Itu terdapat di firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-125. Baik, aspek yang ketiga menurut Syekh Manaul Qattan yakni mukjizat tasyrik.
Al-Quran menjelaskan tentang hukum atau bisa disebut dengan mukjizat tasyri'. Hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini bersifat individu, sosial, dan juga ibadah. Hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini benar-benar dalam keadaan yang lurus dan baik. Hukum Al-Quran ini juga berlaku hingga akhir hayat dan akan selalu digunakan sebagai landasan pedoman hidup manusia. Dan hukum Al-Quran yang benar dan lurus langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menetapkan hukum Al-Quran menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, secara mujmal. Cara ini hanya digunakan dalam urusan ibadah dengan mengambil pokok-pokoknya saja, atau Al-Quran hanya menjelaskan kaidah-kaidah secara garis besar saja, dan perinciannya diserahkan kepada as-sunnah dan ijtihad para mujtahid. Yang kedua, hukum yang agak jelas dan terperinci, seperti menjelaskan tentang hukum jihad, undang-undang perhubungan umat Islam, hukum tawan dan perampasan perang, seperti dalam surat Quran surat At-Taubah ayat 41. Yang ketiga, jelas dan terperinci. Contoh menjelaskan tentang hukum hutang piutang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 itu dijelaskan secara gamblang, bahkan satu halaman Al-Quran penuh. Yang kedua, hukum makanan halal dan haram terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Lalu hukum tentang sumpah dalam Quran surat An-Nahl ayat 94. Hukum tentang perintah memelihara kehormatan wanita, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Faedah-faedah dari kemukjizatan Al-Quran. Jadi, faedah dari kemukjizatan Al-Quran itu yang pertama sebagai bukti kebenaran dakwah para nabi dan rasul. Mengapa demikian? Karena dulu para kaum kafir Quraisy itu minta bukti kebenaran kepada Rasulullah SAW atas dakwah beliau tentang Al-Quran. Nah, suatu ketika Allah menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad SAW atas apa? Sebagai jawaban dari para kaum kafir Quraisy dan jawaban dari tantangan para kaum kafir Quraisy yang menanyakan hak kebenarannya. Nah, kita itu diriwayatkan pada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu yang artinya penduduk kota Mekah menantang Rasulullah SAW untuk menunjukkan kepada mereka ayat atau sebuah bukti kebenaran atas takwanya. Maka beliau menunjukkan kepada mereka bulan yang terbelah menjadi dua, dan sehingga mereka bisa melihat gunung Hiro berada di antara kedua belahan bulan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menguatkan iman para nabi. Ketika para nabi dan rasul menyaksikan mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan mereka semakin kokoh dan kuat. Tidak hanya imannya saja, tapi dakwahnya pun semakin kokoh pula. Selanjutnya, untuk menghibur nabi dan rasul dalam menghadapi beban dakwah dan menghadapi para kaumnya yang menentangnya. Contohnya pada perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di Mekah, beliau mengalami ancaman yang begitu besar, sedih, pahit, dan luka selalu terus menghampiri dalam diri Rasulullah. Contoh seperti kisah meninggalnya sang kakek Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah. Pada saat itu merupakan peristiwa yang amat sangat sedih mendalam untuk Nabi. Kenapa? Karena orang-orang yang selalu mendukung dan selalu menerima dakwahnya itu telah meninggalkan beliau. Dan pada saat itu pula kaum kafir Quraisy makin gencar untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad, yakni berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ketika peristiwa Isra itu dari perjalanan Rasulullah dari Mekah hingga ke Baitul Maqdis, dan peristiwa Mi'rajnya itu dari Baitul Maqdis ke langit ke-7 hanya dalam waktu 1 malam. Selanjutnya yaitu untuk mengalahkan sihir, sehingga para pengikut setan menyadari tidak ada sedikit pun kekuatannya di hadapan dan dibandingkan dengan kekuatan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisahnya Nabi Musa, yang mana pada saat itu Nabi Musa ditantang oleh salah satu penyihir terhebat
yang ingin menandingi kebesarannya. Namun pada akhirnya penyihir pun kalah dan memang tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagian ujian bagi manusia, seperti kaum Yahudi yang yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul Allah dengan segala mukjizat yang ada, akan tetapi mereka tidak mau beriman. Selanjutnya sebagai peringatan dan ancaman bagi penentang Rasulullah yang mengingat dari Nabi Musa dan Firaun. Terima kasih. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.